Bapak Ibu, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain karena ini waktu terus berjalan. Saya juga tidak mau terlalu malam untuk mengganggu waktu istirahatnya Bapak Ibu gitu ya. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah. Akhirnya setelah 1 minggu kemarin ya, kita nggak sengaja saya memang mengopkan kegiatan di minggu kemarin karena memang saya yakin Bapak Ibu tuh sangat-sangat sibuk di minggu kemarin ya, menjelang peringatan hari jadi negara kita, terus juga kegiatan pramuka luar biasa gitu. Jadi saya memberikan keleluasaan buat Bapak Ibu untuk tugas-tugasnya sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu gitu ya. Makanya udah pas tanggal kemarin saya tidak bukan mengopkan tapi lebih ke natural aja. Bapak Ibu yang mungkin merasa kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas bisa di-sharing di grup. Kalau enggak ya alhamdulillah gitu. Tapi sejauh ini saya melihat Bapak Ibu sudah mulai dinamis, sudah mulai sudah terbiasa dengan instruksi ya. Awalnya kan mungkin kaget ya Pak ya, kaget ini kok ini belum selesai sudah muncul. Tapi ketika ritmenya sudah ketemu gitu, sepertinya Bapak Ibu sudah mulai membiasakan diri dengan keadaan yang ada. Oke, Bapak Ibu, kalau saya lihat di classroom saya berbeda dengan Bapak Ibu ya. Classroom saya hanya melihat pantauan-pantauan atau kilasan yang diberikan kepada para menti di classroomnya. Cuman kalau saya tidak diperintahkan untuk mengerjakan tugas-tugas itu, hanya ditunjukkan saja minggu ini targetnya harus apa. Baik Bapak Ibu, saya akan coba share screen ya. Mama. Nah, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Bu. Baik, Bapak Ibu, ini kita sudah memasuki minggu ke berapa ini? Minggu ketiga ya? Minggu ketiga. Dan kalau saya lihat, Bapak Ibu sudah muncul tayangan ini saya ya udah muncul. Ini saya ada di classroom saya sebagai mentor ya Bapak Ibu. Ini saya melihat di sini ternyata Bapak Ibu kalau di sini dilihat kayaknya dari pihak Revo sudah memposting mulai masuk ke sesi keempat ya, yang ini materi ini. Kemudian sesi keempatnya itu apa saja saya ingin lihat ya. Ini ternyata sudah mulai nih Bapak Ibu ya. Oh ini nanti ini. Kalau ini nanti kayaknya. Oke, sesi keempat. Coba Bapak Ibu yang minggu ketiga berarti kedua itu Bapak Ibu apa saja sih ininya? Tugasnya apa saja? Masih LK ya? TO. Masih LK. Ya, TO3 berarti sekarang ya? TO3 unit 7-13. Oke, jelang. Berarti ini kalau 7 sampai 13 itu berarti teorinya sudah selesai, hampir sudah akhir ya, berarti pada babak finish. Nah, nanti minggu keempat Bapak Ibu akan mulai akan diarahkan untuk melakukan pengimbasan. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekarang sedang proses pengerjaan tugas-tugas minggu kedua, minggu ketiga gitu. Dinikmati saja, diikuti. Sekali lagi saya sarankan Bapak Ibu untuk tetap mengikuti ritme yang ada. Tidak perlu kita jalani sesuai dengan kapasitas kita, sekali lagi itu. Jadi kalau saya sih menyarankan juga jangan sampai Bapak Ibu mengabaikan tugas pokok, itu yang terutama ya. Jadi kalau tugas pokoknya udah selesai, kitanya sudah tenang, sudah sudah settle dengan keadaan yang ada ya, pastinya yang namanya kesibukan selalu ada. Selama kita bertugas, selama kita
sedang berperan jadi apa gitu ya, tentunya selalu ada tugas-tugas yang menyertai, dan itu tidak akan tidak selalu berlaku dinamis. Begitu juga dengan ini gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan waktu-waktunya. Ya. Nah, selain tugas-tugas TOE tersebut, Bapak Ibu mulai dari sekarang memahami tentang wacana-wacana yang akan dilakukan setelah TO 1, 2, 3 diselesaikan, baik yang teori maupun yang prakteknya gitu ya. Nih Bapak Ibu kalau di saya itu sudah mulai nih muncul ada yang namanya pengimbasan, ada panduan pengimbasan, ada panduan ujian. Saya tidak akan menjelaskan tentang yang ini dulu karena kita akan fokus di sini nih Bapak Ibu ya, panduan pengimbasan. Menurut Bapak Ibu, pengimbasan itu seperti apa kira-kira ya yang ada dalam benak Bapak Ibu? Seperti apa itu pengimbasan? Halo? Ada yang bisa mengajukan pendapatnya? Silahkan Bapak Ibu. Saya tidak membaca chat ya Bapak Ibu, jadi saya ingin Bapak Ibu berargumen di langsung. Hasil dari teori itu gitu Bu, yang teori 1 sampai dari unit 1 sampai unit 13 mungkin. Apanya yang hasil teh? Hasil dari teori yang sudah kita pelajari. Di gimana jadi di imbasnya gitu. Jadi pengimbasan buat kita gitu. Imbas ya, pengimbasan itu kan kata dasarnya adalah imbas. Jadi artinya kita bahasanya menularkan, mengamalkan istilahnya ya, menyebarkan ya, menyebarkan apa yang kita kita pahami dari kegiatan ini tuh sebenarnya apa, dan kita bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya pengimbasan ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu memberikan mengajak rekan-rekan sejawat Bapak Ibu, boleh rekan sejawat, boleh sebagai guru, boleh teman-teman di TU gitu ya, boleh di rekan-rekan di KKG atau MGMP-nya, boleh juga siswa kalau sekarang mah gitu. Untuk apa? Untuk bisa mengenal juga tentang Google Workspace for Education itu seperti apa, terutama terkait dengan pemanfaatannya dengan menggunakan akun belajar ID gitu, seperti itu. Nah, sehingga mereka pun bisa menggunakan minimal beberapa fitur yang bisa digunakan oleh mereka ya, fitur-fitur Google yang bisa mereka gunakan. Tidak mesti harus semua, tapi minimal beberapa yang mungkin sangat urgen bisa digunakan oleh mereka. Kalau kita mungkin sudah mempelajari fitur-fitur pokok dari GWL itu, mulai dari Google Doc, Google Sheet ya, Google Meet, kemudian Google Drive, Google Classroom, Google Form, itu minimal kan kita sudah ada gambaran tuh ya, lebih daripada mereka. Tapi pada sesi pengimbasan ini kita minimal mengenalkan kepada mereka beberapa fitur yang mungkin sangat urgen bisa disampaikan gitu, sehingga mereka bisa menggunakan ini gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, di sini izinkan saya untuk memperlihatkan seperti apa itu yang namanya pengimbasan. Nah, ini di sini ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya tugasnya mulai minggu keempat. Jadi minggu ketiga udah sampai unit 13. Nah, minggu keempat ini Bapak Ibu sudah mulai diberikan kesempatan untuk melakukan pengimbasan. Nah, inilah pengimbasan ya Bapak Ibu. Nah, ini poin penting yang harus dipahami oleh Bapak Ibu. Pertama, pengimbasan itu wajib dilakukan untuk mempersiapkan Bapak Ibu untuk menghadapi ujian Google Certified Educator. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengikuti ujian Google Certified Educator kalau Bapak Ibu belum melakukan pengimbasan, gitu ya. Karena pengimbasan ini merupakan salah satu upaya kita untuk bisa menguasai fitur-fitur Google dengan lebih baik.
Karena ketika kita mengimbaskan kan ibaratnya kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti ini akan mulai sudah akan mulai dibewarakan di kelasroom Bapak Ibu tuh di minggu keempat. Jadi sekarang saya memberikan bocoran ceritanya ya, memberikan bocoran kepada Bapak Ibu supaya nanti dari sekarang sudah mulai nih ancang-ancang nih saya gimana ya caranya melakukan pengimbasan itu gitu ya. Sambil tetap tugas-tugas yang TO-nya tetap sambil dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, ini pengimbasan itu diberikan kepada siapa ya? Tentunya kita sebagai penyelenggara pengimbasan akan memberikan pengimbasan itu kepada beberapa sasaran. Yang pertama ada admin, ada guru, ada siswa. Jadi boleh diberikan kepada mereka. Jadi mereka dikenalkan tentang fitur-fitur Google yang urgen yang bisa digunakan oleh mereka, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang terpenting pada saat mereka mengikuti pengimbasan kita, mereka sudah mempunyai akun belajar ID, ya. Sudah mempunyai akun belajar ID, ya. Dan kita meminta mereka agar akun belajar ID itulah yang digunakan saat memanfaatkan fitur Google Workspace for Education. Kemudian syarat yang berikutnya, peserta pengimbasan yang akan kita berikan pengimbasan itu belum pernah mengikuti kegiatan seperti ini, belum pernah mengikuti kegiatan seperti yang kita jalani saat ini, GMT ya. Kalau GMT ya untuk apa diimbaskan, karena mereka juga sama seperti kita gitu ya, seperti itu. Kemudian misalkan ternyata ada peserta pengimbasan yang belum punya akun belajar ID tapi dia mau ikut. Nah, tapi boleh, tapi tidak diperkenakan untuk mengisi uji kompetensi. Artinya begini Bapak Ibu, pengisian uji kompetensi ini akan dilakukan oleh peserta pengimbasan setelah kita memberikan pengimbasan gitu ya. Jadi nanti hasil uji kompetensinya akan dibaca oleh repo si peserta pengimbasan ini. Nah, kemudian kita juga punya akses untuk bisa memberikan sertifikat kepada mereka. Nah, sertifikatnya siapa yang menerbitkan? Sertifikat ini diterbitkan oleh langsung kementerian ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, ini resmi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan pengimbasan, kemudian mereka sudah bisa memahami dan mengikuti apa yang kita minta, maka mereka akan kita bisa memberikan sertifikat kepada mereka. Nah, sertifikatnya nanti di bawah ya, ada di sini semuanya, link pengimbasannya ada di sini semua. Nah, Bapak Ibu, bagaimana untuk mengetahui dan apa saja yang akan diimbaskan. Nah, tadi kan disebutkan bahwa sasaran pengimbasan itu adalah admin, guru, dan siswa. Nah, tentu saja untuk setiap ketiga sasaran ini tentu saja akan mendapatkan materi pengimbasan yang berbeda-beda. Khusus untuk admin bagaimana, khusus untuk guru bagaimana, khusus untuk siswa bagaimana. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu panduan petunjuk-petunjuk yang bisa Bapak Ibu pelajari. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memberikan pengimbasan kepada admin, kalau admin kayak TU gitu ya Bapak Ibu, atau kepala sekolah misalkan. Jadi himpunan kepala sekolah dikumpulkan jadi satu, terus Bapak Ibu memberikan pengimbasan kepada mereka gitu. Maka ini panduan link-linknya yang bisa diberikan kepada mereka sebagai bekal Bapak Ibu untuk melakukan pengimbasan. Pertama, panduan materi. Kalau Bapak Ibu ngeklik ini, itu Bapak Ibu akan menerima panduan materi admin belajar itu seperti apa. Itu berbeda dengan panduan materi kepada guru, itu berbeda. Silakan Bapak Ibu nanti dicek sendiri ya. Ini slide materi, slide materi itu adalah slide materi secara umum. Kemudian untuk tutorial sebagai admin itu seperti apa, ini ada di sini. Ini untuk khusus untuk admin ya Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu, kalau misalkan mereka Bapak Ibu sudah selesai melakukan pengimbasan, jangan lupa agar peserta sebagai admin
untuk mengerjakan uji kompetensinya Bapak Ibu. Nah, ini adalah link uji kompetensi. Karena kalau mereka tidak mengisi uji kompetensi, maka data jumlah peserta pengimbasan yang Bapak Ibu lakukan itu tidak akan muncul di dashboard nanti gitu ya. Tidak akan muncul gitu. Jadi akan muncul ketika Bapak Ibu si peserta pengimbasannya sudah mengerjakan uji kompetensi ini, dan ini adalah linknya. Kemudian untuk data pelatihannya siapa saja, rekap data hadir, ini akan muncul di sini. Ada ya. Kemudian template sertifikat. Nah, ini template sertifikat. Saya akan coba buka satu-satu ya di sini. Panduan materi ini isinya apa saja. Kita buka. Ini adalah link materi yang bisa Bapak Ibu share ke peserta pengimbasan nanti. Nah, tinggal diklik saja Bapak Ibu. Ini sudah ngeklik semua ke segala lini. Ini materi untuk admin. Nah, Bapak Ibu tinggal mempresentasikan ini ya. Nah, ini seputar akun pembelajaran sebenarnya ya. Seputar akun pembelajaran yang bisa diberikan kepada mereka seperti ini. Ini akun pembelajarannya. Ya, ini materi untuk admin ya, tinggal dipelajari satu persatu itu apa. Nah, kemudian kalau untuk ini slide materinya, ini slide materi apa sih, kita coba ya, ini apa. Oh, masih tentang sosialisasi akun belajar ID juga gitu ya, secara umum. Kemudian untuk tutorial, itu tutorial apa saja bisa dilihat di sini. Kita lihat itu tutorial admin belajar ID itu apa saja. Ternyata sama saja ya, ini dalamnya tentang akun admin, tentang modul untuk admin juga ya. Jadi sudah lengkap berarti di sini. Kemudian yang ini adalah link uji kompetensi. Jika misalkan si pesertanya sudah selesai melakukan pengimbasan, maka Bapak Ibu meminta mereka untuk mengerjakan uji kompetensinya ya. Ini uji kompetensinya bisa dilihat, ini berupa link form ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Soal-soalnya juga ada di bawah ini, tinggal dikerjakan ya, seperti itu. Kemudian nanti misalkan Bapak Ibu ingin melihat nih sejauh mana sih, ada berapa orang admin yang menjadi peserta pengimbasan Bapak Ibu. Nah, dicek di Google Data Studio-nya. Di sini. Nah, ini kan ini admin ya, guru juga bisa dilihat di sini nih Bapak Ibu. Nah, caranya tinggal mengklik aja trainernya. Trainer itu ya trainer Bapak Ibu. Kalau misalkan apa namanya, Bapak peserta Bapak Ibu belum ada satu peserta pun yang Bapak Ibu imbaskan itu melakukan uji kompetensi, di sini tidak akan muncul email Bapak Ibu ya. Nah, nama-nama ini adalah yang sudah memberikan pengimbasan, yang sudah memberikan, ya betul, yang sudah memberikan pengimbasan. Contoh misalkan Fajar Riatul Khotimah. Nah, dia sudah ada 14 orang nih yang sudah melakukan pengimbasan untuk adminnya, gitu. Dan jadi muncul ketahuan di sini Bapak Ibu datanya. Jadi supaya ketahuan datanya di sini apa? Mereka harus si peserta pengimbasannya harus mengerjakan uji kompetensi tadi yang ini ya. Nah, linknya itu kita berikan kepada mereka gitu. Seperti itu secara manual, tidak melalui Google Classroom. Oke, selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu jika pesertanya sudah melakukan uji kompetensi, barulah kita boleh menerbitkan sertifikat. Nah, ini adalah contoh ya, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh template sertifikat yang dibuat. Kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan lebih baik, misalkan ini pengen dikasih ornamen apa-apa, silakan Bapak Ibu berkreasi sendiri, ya Bapak Ibu. Dan ini sudah resmi, ini tanda tangan dari Revo, ini bisa digunakan, ya. Kemudian ini juga Kementerian, ini sudah sangat sudah ini rekomendasi dinas. Jadi susunan logonya pun harus seperti ini gitu. Jadi supaya sama. Tapi kalau untuk bagian latar belakang, warnanya mau dirubah silakan. Tulisannya mau dirubah silakan. Itu adalah kapasitas Bapak Ibu. Tapi untuk logo dasarnya harus seperti ini.
Bapak Ibu mau menambahkan logo sekolah bisa, boleh, tinggal ditambahkan saja gitu ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa gitu, hanya begini saja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya mah kemarin pengimbasan ya saya menambahkan logo yang juga terkait dengan kegiatan kita, misalkan MGMP atau sekolah kita gitu ya, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu untuk template-nya sertifikat ini untuk admin ya. Kalau untuk guru bagaimana? Nah, guru juga sama, linknya, panduan materinya ada, tinggal dibuka aja, ini sama. Kemudian untuk guru juga sama, dikasih link uji kompetensi gitu. Nanti datanya akan muncul di sini, sama seperti ini data Google Data Studio-nya sebenarnya jadiin satu nih guru ya, kita lihat. Kalau guru udah berapa orang nih, udah banyak nggak menti yang sudah melakukan pengimbasan, ini akan muncul di sini. Ya, sinyal deh ya. Nah, ini sudah muncul ya. Nih, Bapak Ibu kan udah kelihatan tuh, misalkan kalau Kabupaten Blitar itu, oh, bukan ini namanya. Ini trainernya misalkan ya. Nih, yang namanya Jamaludin itu sudah 851, luar biasa ya Bapak Ibu. Kan target kita kan hanya berapa orang Bapak Ibu? Target kita berapa orang? Kalau waktu Ibu 50. Bapak Ibu tuliskan 50 ya? Ya. 50 Bu. Nah, 50 itu minimal Bapak Ibu ya. 50 itu minimal. Yang dimana 50 itu terdiri dari kalau dijumlahkan itu ada akun siswa di situ, akun guru di situ, akun admin di situ. Minimal dari ketiga jenis akun itu harus ada di pengimbasan Bapak Ibu gitu. Misalkan kalau misalkan akun admin mah ke TU-nya atau satu diajakin, di harewas nggak apa-apa gitu. Yang penting mereka bisa ngikutin gitu. Kemudian kalau guru mungkin beberapa, 3 orang, 4 orang boleh. Selebihnya siswa boleh gitu. Alangkah lebih baiknya kalau rekan-rekan Bapak Ibu di satu sekolah itu memang mengikuti pengimbasan yang Bapak Ibu lakukan gitu. Kerjasama Bapak Ibu biasanya, ini makanya sifatnya kerjasama dengan pihak sekolah nih gimana caranya gitu ya, seperti itu. Kemudian sama seperti hanya akun admin, kita juga berhak menerbitkan template sertifikat. Jadi sertifikat ini memang sudah sudah resmi ya Bapak Ibu. Ini dikeluarkan dari kementerian, bukan kita yang menerbitkan, tapi dari kementerian. Tapi dengan syaratnya itu harus mengisi uji kompetensi dulu kalau ingin mendapat sertifikat ini, gitu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian untuk siswa juga sama nih. Siswa juga sama. Ada panduannya, kemudian uji kompetensinya, gitu. Kemudian nanti data pelatihan siswa, data siswa yang sudah mengikuti pelatihan itu siapa aja, gitu. Ada sertifikatnya juga, gitu. Itu kan untuk siswa mah satu kebanggaan ketika mereka dapat sertifikat kegiatan, gitu ya, seperti itu. Atau misalkan ada sekolah yang penerima bantuan Chromebook, itu bisa juga di sini, gitu ya. Ada uji kompetensinya juga, ya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan seputar pengimbasan gitu ya. Apakah boleh boleh berkolaborasi dengan GMT lain? Misalkan nih di sini kan ada banyak nih GMT. Nah, silakan Bapak Ibu boleh bekerja sama. Gimana caranya bisa melaksanakan pengimbasan di beberapa sekolah dalam satu sesi gitu. Nah, gimana caranya? Mungkin di sini kan kita perlu koordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Atau kalau saya mah ribet pengen di sekolah sendiri aja, boleh. Silakan dicari cara yang paling efektif buat Bapak Ibu gitu. Kemudian apakah pengimbasan dilakukan hanya satu kali saja atau berkali-kali? Ya, lebih baik kalau misalkan pengimbasan bisa dilakukan berkali-kali, artinya bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu gitu ya. Boleh lebih, misalkan udah pengimbasan di sini, mengikuti pengimbasan di daerah lain atau di institusi lain, itu akan lebih baik. Berarti nanti jam terbang Bapak Ibu juga akan semakin keren gitu. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu ada di komunitas MGMP, ada di komunitas misalkan kalau di sini kan ada juga yang sebagai fasilitator ya di sini. Nah, ini fasilitator kan biasanya membawahi beberapa sekolah tuh, itu kan keren banget. Nah, itu didekati yang kayak gitu Bapak Ibu, coba diajak kok kerjasama, Bapak saya ikut dong gitu.
bisa dilibatkan di misalkan di kegiatan Bapak untuk bisa mengimbaskan gitu. Itu kan keren Bapak Ibu ya, bisa kolaborasi seperti itu. Nah, untuk pengimbasan sendiri mau dilaksanakan secara daring boleh, online boleh. Kayak kemarin yang untuk batch 6 itu kolaborasi kerjasama dengan dinas secara online gitu. Alhamdulillah tuh pesertanya mencapai 700 orang kalau nggak salah ya pesertanya gitu. Meskipun sampai sekarang juga memang kalau kerja sama dengan dinas tuh yang jadi alot itu adalah sertifikat karena harus ada tanda tangan dari dinas juga kan. Nah ini sampai sekarang tuh sertifikatnya masih ngambang nih mau kapan diberikan gitu ya. Ini masih ini gitu. Kemudian kalau misalkan, nah sekarang kan kalau dulu nih zamannya saya Bapak Ibu, Jimit itu bisa kapasitasnya sampai 500 orang dan bisa direkam. Tapi sejak kemarin Februari tahun 2022 ternyata fasilitas itu dihentikan dan diperuntukkan untuk akun bisnis gitu. Jadi untuk akun belajar ID kita hanya dikasih kapasitas 100 orang dan tidak bisa merekam. Nah, sementara peserta kita misalkan lebih dari 100 orang atau gimana caranya. Nah, solusinya bisa tapi tetap pengen yang gratis, kita pakai aplikasi StreamYard nih Bapak Ibu nih. Keren nih StreamYard. Plus Meet disatukan tuh keren. Jadi silakan ini Bapak Ibu bisa coba-coba nih kayak StreamYard itu kayak gimana. Jadi Ibu kayak live streaming gitu ya. Kayak yang sekarang dipakai sama Revo itu kalau setiap hari Sabtu itu pakai StreamYard Bapak Ibu. Jadi beratnya kayak nonton TV kita ya, nonton TV gitu. Gitu. Kemudian materi pengimbasan yang perlu dibahas apa saja? Nah, ya minimal fitur-fitur utama dari Google ya. Kita cari materi yang paling kita kuasai. Misalkan saya mah menguasai Google Form misalkan. Oh berarti yang dipresentasikan ya Google Form gitu. Jadi dari sejak awal kita memulai Google Form bikin soal atau kuis itu kayak gimana sampai betul-betul bisa diaplikasikan ke audiens itu bagaimana gitu. Sampai gimana caranya supaya peserta juga jadi tertarik untuk bisa menguasai Google Form itu bagaimana. Kemudian penggunaan Classroom itu seperti apa gitu ya. Seperti itu. Saya yakin semenjak Bapak Ibu mengikuti GMT ini Bapak Ibu mengikuti mengerjakan tugas-tugas ini, Bapak Ibu sudah mulai ada ketertarikan untuk mengaplikasikannya dalam pembelajaran gitu. Pasti ada satu dua fitur yang menarik untuk Bapak Ibu bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari Bapak Ibu sebagai guru gitu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah struktur materi yang bisa Bapak Ibu lampirkan di sertifikat. Jadi ini struktur materinya ya Bapak Ibu. Ya, totalinya kalau misalkan dijumlahkan itu kalau Bapak Ibu menyampaikan ini semua ini 34 jam. Gak apa-apa Bapak Ibu dicantumkan aja semuanya. Meskipun Bapak Ibu hanya memberikan materi mungkin hanya Google Slide dan Google Form misalkan gak apa-apa. Kan minimal kan gini Bapak Ibu di antara Google Slide dan Google Form ini kan biasanya sudah terintegrasi juga ke fitur-fitur yang lain. Di Google Drive-nya ada, Google Docs-nya ada, Google Meet-nya ada, itu pasti ada yang terintegrasi. Makanya di setiap fiturnya Bapak Ibu coba dieksplorasi gitu ya, dieksplorasi seperti apa itu gitu ya, fitur-fitur itu gitu. Pasti ada terintegrasi satu sama lain sehingga secara keseluruhan akhirnya tersampaikan yang keseluruhan materi ini menjadi 34 jam di lampiran sertifikatnya. Ya, seperti itu. Oke, contoh materi penulisan kayak gimana? Nih, bisa dibaca nih di sini. Banyaknya ini aksesnya nih, panduannya lumayan lengkap nih. Udah biasa nih. Kemudian rata-rata yang menjadi persoalan adalah ketika peserta pengimbasan itu belum mempunyai akun belajar ID. Nah, berarti Bapak Ibu juga coba deh dibuka-buka ini nih link www.belajar-id-nya itu seperti apa sih, bagaimana cara mendapatkan akun belajar ID itu gitu ya, seperti itu. Nah ini dipelajari nih Bapak Ibu. Terus kalau lupa password bagaimana? Nah kalau lupa password nanti arahkan saja ke saya karena saya kebetulan Kapten Belajar ID, saya bisa mereset password. Misalkan ternyata passwordnya tidak bisa di reset sama sekolah, nah bisa saya
boleh langsung bilang ke saya ya. Oke, ini masih tentang ini. Nah, ini coba, ini biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum yang biasa dilontarkan oleh para peserta pembahasan, ya, seperti itu. Tinggal baca aja. Bapak Ibu di sini sudah ada belum materi panduan pengimbasan di classroom Bapak Ibu sudah ada belum? Sudah. Sudah ya, berarti Bapak Ibu sudah bisa mempelajari nih ya. Silakan dipelajari, dibaca, diliterasi baik-baik gitu ya. Kalau misalkan saya nggak perlu hafal sih Bapak Ibu, yang penting mah gini, kalau ada kata kunci apa di sini muncul kan ya. Jadi misalkan Bapak Ibu misalkan kesulitan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta nih Bapak Ibu, ini bisa dijadikan sebagai kamusnya. Ya, kamus yang ini masih kamus umum, karena di setiap masalah ini nanti ada masalah turunannya gitu ya. Tuh, kalau sudah ke sana udah sampai liur saya menelusurinya. Ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu, itu tantangan sih sebenarnya. Itu untuk pengimbasan ya, saya pikir itu lebihnya untuk TO 1, 2, 3 malah percaya Bapak Ibu sedang berproses ya. Oke, itu saja barangkali ya, saya stop sharing dulu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya kembali ke forum. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Rika. Ya, terima kasih Bu. Tadi kan dari panduan pengimbasan itu terpisah ya antara admin, guru, dan siswa. Betul. Nah, kalau seandainya di sekolah saya itu ada IHT yang melibatkan admin dan guru, penyampaian materi itu apakah perlu masing-masing atau bisa sistem combo berbarengan gitu Bu? Mungkin itu aja saya di combo aja Pak, di combo aja. Jadi kita cari jadi dalam satu irisannya. Kita ambil irisannya. Gitu. Jadi bisa sekaligus berbarengan antara admin dengan guru ya Bu ya? Bisa. Jadi diambil irisannya aja. Yang ada di admin apa, yang ada di guru apa, yang ada di siswa misalkan apa, diambil irisannya, itu yang dijadikan materi pengimbasan kepada mereka gitu. Tapi uji kompetensinya beda linknya Pak. Oh gitu. Kalau untuk guru linknya, untuk siswa, untuk admin. Kalau kepala sekolah berarti masuknya admin ya Bu ya? Admin, betul. Baik. Ya, makasih Bu sudah clear. Sip. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ya, mangga Pak Firman. Ini keren. Bisa banget Pak, bisa. Kemarin kita kan sempat ini itu bisa dijadiin materi loh ya. Karena kan sekarang Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar itu sumbernya kan tidak mesti harus dari acuan dari buku yang dianjurkan kan. Kita bisa mencari sumber-sumber lain gitu. Yang penting sasaran capaian pembelajarannya tercapai. Kan seperti itu Pak. Kalau sekarang tuh Merdeka Belajar kita boleh dengan leluasa mencari materi yang sesuai, yang betul-betul kita kuasai, dan akhirnya mereka bisa mengaplikasikan semuanya. Itu keren banget. Kalau selama ini kan mungkin yang dikenalkan kalau informatika itu misalkan tentang Word, tentang Excel. Nah kan di Google Workspace juga kan ada Google Docs, ada Google Sheet gitu ya. Jadi yang dikenakannya itu gitu. Keren Pak itu. Iya. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Nah, kita dikenalkan sedikit juga ke MS Word gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi kan memang Bapak Ibu juga mungkin sekarang sudah mulai melihat ya, ada perbedaan ya, ada perbedaan tampilan.
antara yang di Word dengan yang di Google Doc. Itu sekarang pasti sudah mulai melihat perbedaannya gitu. Biasakan Bapak Ibu, kalau saya sih melihat ciri-cirinya, oh ada yang berbeda selalu, oh muncul. Ya pantas misalkan kalau berbeda juga karena memang berbeda browsernya gitu ya. Gitu. Oke. Cukup jelas Pak Firman? Sip. Oke, Bu Peti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, mengenai pengimbasan ya, saya kan kebetulan di Cipanas itu ada 2 orang yang menjadi mentinya gitu ya, dan nanti menjadi trainer mungkin ya Bu ya disebutnya ya. Betul. Ya. Bisa nggak misalnya kalau pengimbasan itu jadi sesuai jam pelajaran? Misalnya gini, saya misalnya di kelas 10 nih, kebetulan kan mulai merintis Merdeka Belajar ya, sekarang lagi P5 misalnya gitu, berkaitan dengan mata pelajaran saya. Misalnya saya akan memperkenalkan classroom ke siswa untuk saya mungkin, dan untuk misalnya guru yang satunya lagi, trainer yang satunya lagi itu karena kebetulan guru matematika, jadi berkaitan dengan misalnya Excel ya, Excel gitu, jadi berbarengan ya ya spreadsheet gitu ya. di ininya, di aplikasinya gitu. Jadi berbarengan Bu antara saya dengan trainer yang satunya lagi di dalam satu ruangan atau misalnya di aula gitu ya. Jadi kalau misalnya memang harus minimal 50 peserta, di situ misalnya ada 2 kelas, 4 guru dan misalnya adminnya gitu. Bisa nggak seperti itu? Keren, itu juga boleh. Gitu. Itu silakan. Itu mah untuk kreasinya, metodenya kayak gimana itu mah diserahkan kepada Bapak Ibu semua gitu. Mau daring, mau luring, terus mau di-combine antara akun guru dan admin, guru dengan siswa, itu akan lebih berwarna lagi. Yang penting dari 50 orang minimal itu gitu ya. Bapak Ibu ada akun gurunya, ada akun siswanya, ada akun adminnya gitu. Kalau untuk jamnya Bu, minimalnya misalnya dalam 1 hari itu apakah menyesuaikan misalnya 2 kali 45 menit gitu? Karena kita kan ada keterbatasan dengan jadwal yang lain juga ya, berbenturan. Ya. Gitu. Boleh Bu, boleh. Kalau saya mah intinya begini Bapak Ibu, yang penting pesan yang ingin kita berikan itu sampai gitu kepada peserta pengimbasan. Jadi tidak harus patokan kita kan berbeda ya. Kita ketika kita sebagai GMT tentu saja porsinya berbeda dengan peserta pengimbasan kita. Kalau peserta pengimbasan kita kan ibaratnya mengenal Google Workspace itu hanya misalkan dina Google Drive nyasa Google Drive-nya gitu kan. Google Drive pun paling hanya sekedar bisa mengupload file atau mendownload file gitu. Selebihnya kan kelebihan dari Google Drive mereka belum benar-benar paham. Nah, dari sisi-sisi keistimewaan itulah yang bisa kita kenakan kepada mereka gitu. Seperti itu, Bu. Karena yang terbayangkan oleh saya, Bu, riuhnya gitu ya pas pertamanya itu justru mengatur jadwalnya gitu, penjadwalan untuk kasarnya gini, untuk menggiring gitu ya 2 kelas itu ke dalam pengimbasan itu gitu. Jadi ya cukup rumit ya pada awalnya gitu. Awal biasanya kan penyesuaian, tapi kalau udah sudah tahu polanya mah, nanti kalau ke siswa kayak gimana, kalau ke guru kayak gimana, itu bisa dikondisikan Bu, bisa dikondisikan. Kalau untuk sertifikatnya Bu bagaimana itu? Sertifikat kita bikin sendiri Bu, tapi formatnya kayak gitu. Kayak template yang tadi saya tunjukkan. Kalau walaupun misalnya kita hanya 1 kali pertemuan itu? Iya nggak apa-apa. Yang penting gini Bu, yang penting kalau kita mah butuhnya kan kita hanya butuh jumlah saja Bu. Butuh jumlah ini nih, jumlah data pengimbasannya supaya muncul di dashboard gitu ya. Yang penting mereka bisa melakukan uji kompetensi. Nah, kalau saya sih sarankan ketika ketika Bu Peti mengenalkan tentang Google Classroom, kan di situ ada juga fitur-fitur yang lain yang mungkin sedikit demi sedikit bisa dikenakan kepada mereka.
Misalkan nih, ketika anak-anak, ibu akan ngasih tugas misalkan ya tentang materi tentang prosedur teks misalkan. Kemudian nanti anak-anak kalian bisa mengirimkan, mengupload file tugasnya di sini, boleh berupa PDF, boleh berupa Google Docs, boleh berupa Google Sheet misalkan. Gimana caranya tuh? Sedikit-sedikit mungkin Bu Peti bisa mengenalkan nih kalau Google Sheet itu tentang ini, Google Doc tuh begini, atau pakai Google Slide misalkan boleh gitu kayak gitu. Jadi tidak mesti harus ini. Saya yakin sih anak-anak tuh sebenarnya kalau mereka mengikuti instruksi kita minimal mereka nanti juga mengeksplor sendiri gitu. Anak-anak itu di luar dugaan kita sebenarnya, mereka tuh lebih keren dari kita sebenarnya kalau dalam hal IT. Hanya saja memang perlu diarahkan oleh kita gitu. Ya Bu, insya Allah ya, mudah-mudahan saya juga nggak lupa lagi gitu materinya. Yang intinya mah harus sering dipakai juga sama kita Bu. Kalau saya mah sekarang udah jarang sih pakai Google Word, Word ya. Word itu kalau untuk kebutuhan ketika memang ada format yang agak kita juga belum kena di Google Doc gitu, baru pakai Word gitu saya mah. Gitu. Sekarang udah saya lebih enak aja pakai Google Docs, pakai Google Sheet itu udah lebih enak karena paketnya lebih komplit dibanding dibanding Word gitu kayak gitu. Oke Bu, makasih banyak Ibu, hatur nuhun pisan. Sama-sama. Oke, silakan ada lagi Bapak Ibu mengenai pengimbasan. Silakan, jangan sampai waduh ini saya masih bingung nih pengimbasan teh maksudnya kumaha gitu ya. Oke, silakan Bu Ita. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Kalau untuk pengimbasan waktunya Ibu, maksudnya kan untuk yang kayak kemarin unit 1 itu untuk teori dan praktek itu kan 1 minggu ya. Kalau untuk pengimbasan dikasih waktu seminggu juga apa gimana tuh Bu? Enggak sih Bu. Kalau pengimbasan mah lebih ke kita demo ya. Jadi bukan gitu. enggak ngesuai harus praktek utuh kayak kita, enggak. Kalau utuh gitu. Kayak gitu mah kan itu peserta GMT. Berarti kita calon trainer seperti kita gitu. Tapi kalau mereka mah kan hanya cukup ibaratnya kayak mereka mengikuti seminar sehari atau mungkin kalau mau utuh full mereka bisa menguasai boleh kita programkan 3 hari misalkan. Kerjasama berarti dengan sekolah gitu. Gimana caranya supaya bisa sampai itu semua materi yang sudah kita pelajari disampaikan kepada mereka juga gitu. Oh gitu. Iya, ya, jadi itu memang kitanya aja ya Bu yang tinggal prakteknya aja gitu. Betul. Jadi kalau saya mah nyaraninnya gini Bu, cari fitur GWE yang betul-betul kita kuasai, itu yang pertama. Yang betul-betul kita kuasai. Kemudian dari yang kita kuasai itu kita ulik tuh mana hal-hal yang istimewa yang membedakan dengan fitur-fitur lepak dari sebelah gitu misalkan ya. Kan kayak di Office juga banyak keistimewaannya gitu. Saya juga sempat jadi trainer di Office MS 365 ya. Office 365 itu juga lumayan bagus gitu ya fitur-fiturnya, tapi ada ketika kita ulik itu satu persatu itu selalu ada yang berbeda gitu ya, sehingga kita akhirnya nanti lebih settle di mana gitu, lebih nyaman di mana kayak gitu. Nah itu jadi mungkin misalkan nih Bu Ita ini kayaknya menarik sih tentang Google Slide, berarti kita cari hal-hal yang istimewa dari Google Slide itu apa aja gitu kayak gitu Bu. Gitu, iya Bu, ya. Paham. Gak mesti harus semua. Iya. Paling kita difokuskan kemana dulu aja ya Bu ya. Satu atau 2 hal yang menarik lah pokoknya. Gitu. Jadi jangan gitu. Kalau semua ya alhamdulillah berarti Ibu ingin sekali memberikan hal yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka gitu ya. Tapi kalau cuma 1-2 aja cukup, yang penting mah kita mah hanya butuh data peserta pengimbasan bisa masuk ke data kita gitu. Oh gitu, oke, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Ya silakan ada lagi. Tadi kayaknya Bu Ruri ya bertanya. Oh Pak Iqbal. Oke silakan Pak Iqbal. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat malam Bu Ai, terima kasih Selamat malam. ya. Sebelumnya mohon maaf saya belum menyelesaikan minggu minggu kedua ini tinggal finishing, minggu ketiga belum. Soalnya kemarin bentrok diklat sama diklat Bu. Iya pasti. Apa-apa. Jadi belum selesai. Nah ini Bu, saya mau nanya mengenai tentang pengimbasan. Kan kebetulan di sekolah saya itu ada teman-teman yang sama juga sekarang jadi mente ya Bu. Nah kalau untuk datanya itu boleh sama atau harus berbeda Bu? Pastinya kalau mereka memberikan uji kom itu pasti akan jatuh ke yang pertama kali mengikuti uji kom. Maksudnya gini Bu, untuk ke pengimbasannya Bu, peserta pengimbasannya, Betul. apakah datanya itu harus beda atau boleh sama gitu Bu? Jadi kalau ibaratnya sama, kita kan ada 4 orang nih Bu, bisa berkolaborasi gitu ya Bu. Betul. Cuman mungkin kalau dari sekolah kita ya mungkin datanya sama gitu dengan 4 orang. Dibagi dibagi. Misalkan dari sejumlah siswa, guru dan admin yang ikut itu tadi bisa dibagi itu Pak. Kalau kolaborasi malah lebih enak kalau kolaborasi kan, jadi bisa mengadakan secara kebiar gitu ya. Dan itu bisa dibagi-bagi gitu. Kalau saya kan kemarin juga saya pengimbasan dengan rekan-rekan malah berbeda provinsi, itu kita membagi-bagi peserta gitu. Misalkan kalau untuk siswa misalkan siswa kelas 1 kelas 7 sampai kelas 9. Ini kalau kelas 7 untuk si A untuk mentor untuk trainer si A, kelas 8 untuk mentor trainer B gitu. Seperti itu dibagi-bagi karena untuk data yang supaya bisa nyampe datanya ke kita, supaya kita juga punya data pengimbasan itu uji kompetensi. Jadi satu anak itu kan hanya diperkenankan untuk mengerjakan satu uji kompetensi gitu. Jadi datanya hanya yang masuk itu ke Google Data Studio hanya satu Pak. Oh jadi otomatis tidak boleh sama ya Bu ya? Nggak boleh. Makasih Bu. Ya, sama-sama Pak Iqbal. Semangat Pak Iqbal. Ayo Siap. Pak Rika, silakan. Ibu, sedikit terkait dengan waktu mulai pengimbasan itu, apakah sudah boleh dari minggu depan atau harus menunggu selesai 4 minggu kita berkegiatan baru melakukan pengimbasan? Terima kasih Bu. Gak apa-apa Pak, dari sekarang juga. Kalau memang ada kesempatan mah gak apa-apa gitu. Kalau saya sih lebih cepat lebih baik. Karena ini Bapak Ibu ada tawaran juga nih bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti level 2 itu sudah mulai dibuka. Kalau kemarin kan isunya untuk batch 7 itu nggak ada kuota atau nggak ada sesi batch level 2 gitu ya. Level 2 itu berarti Google Certified Trainer level 2 ya. Berarti tantangannya itu lebih lagi gitu ya. Tantangan kalau di level 2 itu pengembangan ya materi-materinya itu kayak misalkan Google Docs tuh sisi-sisi istimewanya apa aja gitu. Terus kalau Google Slide itu kayak gimana. Nah, itu dikenakan lebih banyak itu di level 2. Kalau yang sekarang kan masih pengetahuan dasar tentang Google ya. Fitur-fitur Google. Tapi kan nanti kalau di level 2 itu lebih ini lagi, lebih grung lagi itu materi-materinya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengikuti ke level 2, ini Bapak Ibu harus sesegera mungkin nih mengerjakan pengimbasan, tugas-tugas TO-nya segera diselesaikan. Nanti setelah melakukan pengimbasan itu Bapak Ibu biasanya dikasih waktu untuk melakukan latihan uji kompetensi dulu gitu ya. Uji kompetensinya, terus nanti akan dikasih voucher ujian. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lulus di level 1 baru bisa daftar ke level 2 seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih lebih cepat lebih baik. Baik, makasih Bu. Oke. Ya, Bu Casli silakan. Suaranya kecil Bu.
kurang terdengar, Bu. Maaf, saya belum selesai. Kurang jelas, Bu. Boleh lewat chat, nggak apa-apa. Nanti saya coba memahami pertanyaan Ibu, Bu. Nggak apa-apa, di chat aja. Siap. Oke. Siap. Lewat chat saja ya, Bu. Boleh. Ah, itu suaranya bagus. tadi nggak ada. Nah, ini ada pertanyaan. Saya kan guru SD ya, Bu. Iya. Jadi kalau misalnya nanti pengimbasan, itu materi untuk ke siswa itu tentang apa? Oh iya. Kalau tentang ke siswa emang kalau untuk SD memang agak ini ya, paling suruh mereka mengaktifasi aja. Jadi dikumpulkan biasanya ya, minta mereka mengaktifasi, kita kasih tahu caranya mengaktifasi lewat HP kayak gimana gitu ya. Boleh bawa HP nggak siswanya di sekolah? Tidak. Oh enggak ya? Tidak. Berarti Bapak Ibu mah berarti ini ya ke guru aja nggak apa-apa Bu, seoptimal yang Ibu bisa. Kalau saya bisa membayangkan kalau di SD itu satu sekolah itu paling gurunya nggak sampai banyak ya, nggak sampai banyak kayak guru SMP SMA gitu ya. Mungkin minimal ya ke guru-guru, pokoknya dicoba ke guru-guru, atau Ibu juga kalau ingin mencapai target sampai 50 orang gitu ya, minimal itu bisa Bapak Ibu kolaborasi dengan menti yang sama-sama guru SD di KKG-nya, Bu. Itu memanfaatkan forum KKG gitu. Boleh. Jadi koordinasi dulu sama ketua KKG-nya, misalkan, Bu, saya ini ada penawaran, saya ingin mengimbaskan ini gitu. Kalau misalkan ketua KKG-nya mengerti gitu ya, biasanya wah langsung di ACC, kenapa enggak? Kan ini ya misalkan jarang-jarang menawarkan jadi narasumber gitu ya, menawarkan jadi trainer gitu ya untuk sementara kayak gitu. Nah kalau untuk SD barangkali Bapak Ibu mungkin bisa membantu mereka mengaktifasi akun belajar ID. Kalau saya sih targetnya itu. Nanti untuk mengerjakan uji kompetensinya mungkin bisa dipandu sama kita, Bu. Nggak apa-apa, dipandu aja. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu silakan. Bu Ruri, ya. Mohon maaf Ibu, punten iya, non saya telat. Iya, nggak apa-apa. Nah, tadi menyimak ya Bu tentang pengimbasan. Saya juga sama seperti Bu Casli, guru SD gitu. Jadi selain bisa menyampaikan tentang mengaktifkan belajar ID, kira-kira apa Bu yang bisa membantu, yang bisa diaplikasikan langsung ke guru-guru SD? Guru-guru SD biasanya mereka kan bikin ini Bu, Google Form ya. Google Form. Kalau Google Drive kayaknya wajib deh, semua harus tahu deh. Karena itu adalah gudang data. Iya betul Bu, kalau Google Drive emang saya juga merasa itu sangat penting banget. Kalau Google Form itu ketika online biasanya suka pas kemarin pembelajarannya daring. Kalau sekarang kan sudah luring. Jadi saya juga sekarang mah jarang menggunakan Google Form. Kalau Google Drive itu kan benar gudang data. Terus paling juga tadi kata Ibu Google Doc ya. Iya. Jadi atau Google Class, Google Classroom jarang ya. Google Docs ya, bisa. Jadi kita membiasakan ya Bu ya. Jadi sekarang setelah ikut GMT ini, jadi saya jarang bawa laptop. Pakai HP ya? Jadi kan di rumah ada laptop, di sekolah ada laptop. Jadi kita buka aja, jadi terberat gitu Bu gak bawa laptop. Betul sekali, benar sekali, jarang. Jadi terberat kita pakai aja akun kita di sekolah ya, di laptop sekolah gitu. Cuman masih kesulitan kalau ketika offline sih Bu. Kalau sekolah saya kan sekarang di agak berbukit-bukit. Jadi kalau offline masih belum bisa gitu, harus online terus kalau mau buka kayak Google Doc gitu. Oh bisa Bu, di offline kan, di mode offline kan ada
di dokumennya? Bukan di ini di Google Drive di setelan. Di Google Drive-nya nanti di offline-kan ya? Di setelannya, di menu setelan kita settingnya di offline-kan, menu offline-nya diaktifkan. Jadi ketika misalkan di tempat yang susah sinyal atau habis kuota misalkan, nanti bisa dimunculkan di tempat yang sudah ada kuotanya atau sudah ada wifi-nya, udah muncul tuh, ada Bu. Kemarin nyoba belum bisa terus, tapi nanti dicoba lagi. Ya, dicoba aja di Google Drive-nya Bu. Google Drive-nya yang di setelannya dirubah. Gitu. Iya Bu. Ya, jadi mungkin tadi mengaktifkan Belajar ID, menggunakan Google Doc di mana saja. Selain bisa di handphone juga ya bisa ya Bu? Bisa. Oke. Coba yang menarik kalau SD itu, kalau guru ya untuk media bahan ajar itu Google Slide juga bisa tuh, Google Slide. Iya. Tapi karena saya sekolahnya di bukit-bukit gitu Bu, agak bukan di tengah. Jadi karena siswanya nggak banyak menggunakan handphone, paling lebih pengimbasan ke guru sih kayaknya. Ya nggak apa-apa. Sip, nggak apa-apa Bu. Pokoknya kita optimalkan saja. Pada intinya begini Bu, ujung-ujungnya sebenarnya nanti nih saya kasih ini aja ya. Ujung-ujungnya tuh sebenarnya semua itu kalau yang penting sudah melakukan pengimbasan. Meskipun di bawah 50 pun tetap nanti akan dapat voucher asal asal nanti mengikuti uji kompetensi dan simulasi ujiannya, karena yang penting itu. Kalau pengimbasan itu sebagai syarat aja, sebagai syarat kita sudah mengimbaskan kepada orang lain, tapi jangan sampai tidak melakukan pengimbasan gitu. Syukur kalau lebih dari 50, syukur kalau sampai ratusan, sampai ribuan, itu akan berarti Bapak Ibu tuh pengimbasan Bapak Ibu itu memang betul-betul berdampak untuk khalayak gitu ya. Kalau yang ada lagi Bapak Ibu silakan. Oh iya Bu, sebentar. Kalau yang saya rasakan itu lebih kepada memotivasi guru-gurunya sih Bu. Jadi kebutuhan akan teknologi ini tuh belum nyampe gitu. Apalagi sekarang kan sudah luring lagi. Jadi seolah-olah kembali lagi gitu. Kemarin kan daring gimana caranya, kita buka-buka Classroom terus Google Form. Sekarang mah lebih ke luring. Jadi guru-guru itu nggak tertantang lagi gimana pembelajaran online. Nah, ini mindset yang memang harus perlu dibangun ya. Mindsetnya yang perlu dibangun oleh kita. Jadi kalau saya sih setiap kali saya melakukan pelatihan kepada rekan-rekan guru tentang Google atau yang tema-temanya teknologi, tentu yang saya akan coba memberikan semacam brainstorming pada mereka gitu. Itu adalah bahwa mereka harus open minded terhadap perubahan yang ada gitu. Artinya kalau menurut saya ya, dan saya pikir banyak yang sepakat bahwa ketika pembelajaran luring sudah berlangsung, itu bukan berarti kita menutup mata dengan teknologi lagi gitu. Kalau kita seolah-olah mundur itu sebenarnya kurang tepat, karena kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang yang namanya teknologi pembelajaran, desain pembelajaran, bahan ajar berbasis digital itu sudah sangat marak, berwarna sekali gitu ya. Kalau diulik, Bapak Ibu kalau misalkan mengeksplor terus yang namanya Google aja, semua fitur-fiturnya itu semuanya sangat-sangat bermanfaat dalam pendidikan. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tidak memanfaatkan itu dengan baik, itu sangat sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa kita itu kan sekarang sudah sangat mereka punya lepas dari mereka punya HP atau tidak, tapi ketika mereka punya HP atau minimal temannya punya HP, setidaknya mereka terpengaruh oleh aktivitas di HP itu adalah game, ya kan? Nah, kalau saya sekarang justru mengarahkan mereka itu punya HP itu tuh pembelajaran gitu. Sedikit demi sedikit kalau di sekolah saya itu mulai nih, sekarang Bu, aduh HP saya penuh, saya nggak bisa nginstal ini, misalkan install aplikasi A gitu, kenapa kayaknya penuh. Kalau saya selalu menyarankan kepada mereka,
hapus game yang menghabiskan memori kamu. Kalau saya bilang begitu. Jadi ganti dengan aplikasi ini. Kalau enggak, ya udah kamu nggak bisa ikut pembelajaran. Seperti itu, minimal begitu. Jadi mengarahkan mereka, mengarahkan orientasi gadget mereka terhadap game ke orientasi gadget itu untuk belajar. Kalau saya seperti itu, Bu. Lepas dari mungkin siswa-siswa yang di pedesaan atau di pegunungan. Tapi gitu ya Bapak Ibu, bukan berarti meskipun Bapak Ibu misalkan ngajarnya di pedesaan, ngajarnya di pegunungan, bukan berarti kita jadi tidak melek IT dan tidak peduli gitu. Karena yang namanya perubahan itu niscaya ada di depan kita gitu, niscaya ada di depan mata. Minimal ketika kita mengarahkan kepada mereka lah, kan pasti ada satu dua makan yang punya gadget, mungkinnya yang ada HP, ya kenapa enggak diarahkan untuk pembelajaran. Kalau saya begitu, misalkan nih dalam satu kelas nih ada 5 orang atau hanya ada 6 orang yang punya handphone, kenapa enggak dibentuk 6 kelompok yang di setiap kelompoknya itu ada yang punya HP. Nah jadi yang punya HP itu kemudian kita dengseklah mereka supaya bisa memanfaatkan teknologi itu gitu ya, seperti itu. Jadi mengalihkan mereka dari gadget berbasis game ke gadget berbasis pembelajaran, seperti itu. Alhamdulillah meskipun presentasinya kecil, tapi ada perubahan orientasi yang mereka yang saya lihat di di anak-anak didik kita. Dan jangan salah Bapak Ibu, anak didik kita itu ternyata ketika sudah dikenakan dengan satu aplikasi saja, ketika mereka mengulik itu mereka, ya Allah, luar biasa ya, luar biasa penguasaan mereka itu, cepat mereka, karena mereka memang ada di generasi digital gitu, tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau kita misalkan tidak mengikuti itu, kita bisa terjebak dengan kondisi yang ada. Minimal kita sudah bisa mengarahkanlah kepada mereka. Kalau seandainya mereka tersesat nih browsing gitu, kita bisa mengarahkan kepada mereka, misalkan Bu Casli atau Bu Ruri, lihat anak-anak nih suruh searching tentang gitu, tapi ternyata mereka tersesat nih, nggak bisa sampai lagi ke awal gitu. Nah minimal kita bisa mengarahkan, oh harusnya gini. Jadi minimal kita bisa mengarahkan ke sana. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Cukup? Ya, Bapak Ibu, kalau saya ini sarankan sih Bapak Ibu harus bisa buat target juga gitu. Jadi jangan sampai terlalu terlena atau terlalu jongjon, jongjon tenang gitu. Jangan salah Bapak Ibu, program ini hanya 2 bulan ya, 2 bulan. Artinya selama 2 bulan ini Bapak Ibu harus sudah sudah sampai mengikuti ujian GCE ya. Kita sudah masuk ke minggu ketiga nih, minggu ketiga menjelang minggu keempat ya. Minimal itu berarti Bapak Ibu di minggu ke-8 itu Bapak Ibu sudah punya sertifikat lah, sertifikat kelulusan GCE atau sertifikat kegiatan GMT ini gitu. Oke, Pak Iqbal atau ini Bu Ita sama Bu Peti masih mau bertanya? Bagaimana? Silakan. Siapa yang mau bertanya ini antara 3 ini? Boleh saya, Bu? Oh iya, silakan Pak Iqbal. Pak Iqbal, suaranya masih lembut, boleh agak volumenya diperbesar. Ini suaranya karena kemarin kan ikut Pak Bu di Cianjur, kayaknya ini kondisi sedang. Oh iya, sedang kurang baik fit saja. Ya. Oke. Mohon maaf Bu, izin bertanya mengenai tadi kata Ibu untuk pengimbasan itu kan minimal 50 peserta ya Bu ya. Nah terus ya minimal nanti ujung-ujungnya kalau kita udah pengimbasan, kalaupun nilai tetap dapat 50 gitu kan Bu tadi ya, kalau nggak salah dengar, tapi kita masih tetap bisa gitu ya lanjut gitu ya Bu. Nah kalau itu Bu untuk peserta yang minimal 50, apakah itu berpengaruh juga terhadap nilai Bu? Apakah semakin banyak peserta itu akan nambah juga nanti ke nilai juga atau gimana Bu? Enggak Pak. Kalau lebih dari 50 itu lebih ke prestise kita. Biasanya pihak Repo
ada tuh waktu angkatan saya itu ada itu batch 4 ya, kalau nggak salah saya kan batch 4. Itu dia pengimbasan tuh sampai dapat 2.000 orang lebih gitu. Luar biasa kan? 2.000 orang lebih di tengah pandemi gitu kan. Justru pandemi itu menguntungkan kami sebenarnya karena kami bisa lintas provinsi, lintas kota gitu ya. Jadi jumlah pengimbasannya tidak hanya di sekitar sekolah aja. Dan ada yang peserta itu yang sampai dapat 2.000 orang lebih. Nah, itu diundang sama Revo loh, Pak. Jadi lebih ke prestise gitu. Jadi diperhitungkan nama kita kalau kita bisa mengimbaskan lebih dari ekspektasi yang kita pikirkan gitu. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa Pak, boleh kok misalkan setelah lebih dari 50 ada lagi pengimbasan, nggak apa-apa kalau ada yang minta. Ya biasanya kalau misalkan presentasi kita itu menarik bagi mereka, biasanya saya aja sampai diundang beberapa kali ke sekolah-sekolah tertentu untuk menyampaikan hal ini gitu ya, untuk lebih detail gitu ya, lebih Bu Ai pengen deh kayaknya saya ingin mengadakan khusus pelatihan tentang GWE ini khusus di sekolah saya, tapi pengen diulas tuntas ya Bu Ai, boleh gitu. Bisa sampai 3 hari tuh Pak, lumayan kan, kita ada istilahnya ada income tambahan gitu ya, seperti itu. Itu mah ya lepas dari itu semua gitu, yang penting mah, dan itu bisa masuk ke jumlah pengimbasan kita Bapak Ibu ya, bisa masuk ke jumlah pengimbasan kita asal mereka mengikuti ujian kompetensinya gitu. Jadi kalau seandainya di bawah itu boleh, dan ini tidak berpengaruh sama sekali pada nilai kelulusan, karena kelulusan itu pure dari ujian GCE, Google Certified Educator dari Google, karena ini pelaksananya Google langsung Bapak Ibu untuk ujian GCE ini, bukan dari Revo, bukan dari kementerian, tapi dari Google langsung. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lulus jadi GCE, Bapak Ibu tuh sebenarnya sudah tercatat sebagai trainer level 1 se-internasional, sedunia sebenarnya. Cuman kan kalau untuk masalah berapa orang yang sudah kita latih, kemudian kita sudah kemana saja, itu kan lebih kepada jam terbang kita ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi jam terbang kita akhirnya nanti akan mempengaruhi kita itu diperhitungkan atau tidak oleh pihak Google gitu. Seperti itu Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu ya. Gimana Pak Iqbal? Iya Bu. Nah kalau untuk pengimbasan kan Bu tadi juga bisa dilakukan dari sekarang ya Bu ya. Nah untuk jadwalnya pun mungkin itu untuk peserta pengimbasan juga beda jam, itu nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting nanti datanya bisa masuk gitu ya Bu ya. Betul. Iya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, saya menyarankan saat Bapak Ibu pengimbasan didokumentasikan ya. Didokumentasikan itu bisa jadi bahan untuk bukti fisik pengembangan diri kita. Ya. Boleh nih misalkan saya mah pengen coaching aja deh manual, jadi face to face misalkan satu orang nih, kan itu kan lebih intens kalau misalkan kita membimbing satu orang gitu ya, tapi kan kita juga meluangkan waktunya lumayan banyak gitu ya, seperti itu. Jadi itu mah pilihan Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Tidak ada, saya cek nih di ini. Masih ada. Oh, Pak Firman, silakan Pak Firman. Boleh aja, cuman yang diperhitungkan untuk masuk ke daftar data Google Data Studio itu sampai rentang itu Pak, sampai rentang itu. Kalau misalkan Bapak ternyata masih ada setelah tanggal 15 Oktober masih ada jam terbang untuk melakukan pengimbasan, why not, nggak apa-apa. Itu kan berarti lebih ke prestise Bapak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti Bapak laporkan tuh ke pihak Revo nih, saya meskipun sudah
sudah selesai programnya tapi ternyata masih bisa mengimbaskan kepada yang lain gitu. Itu bisa prestise, Pak. Enggak berpengaruh, enggak. Jadi lebih kepada amunisi kita saja barangkali ya gitu ya. Gitu. Sertifikat yang mana? Oh, yang di panduan, di template bukan? Oh, kalau ini mah opsi kita, Pak. Silakan, tapi nanti ada reponya karena ini kan yang kita menyelenggarakannya pribadi ya, Pak ya. Kan sementara kita juga butuh institusi ya yang menyelenggarakan. Kalau misalkan Bapak pribadi itu Bapak berarti mencantumkan ada reponya. Tapi kalau misalkan ternyata Bapak melaksanakannya koordinasi dengan MGMP, koordinasi dengan dinas, nah baru nanti ada unsur nomor surat dinas yang dicantumkan di situ, bukan nomor surat repo. Iya. Betul, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Jadi apa yang penting mah minimal gini lah, target minimal saja dulu. Target minimal yang bisa kita laksanakan. Selebihnya setelah itu berarti itu bonus lah ya. Bonus untuk kita untuk bisa lebih mengembangkan diri, intinya begitu. Ya, pokoknya sekali lagi saya tekankan jangan lupa juga dokumentasi. Itu kan untuk catatan, kan ini lumayan Bu ya, jamnya lumayan banyak juga. Itu kita tuh dapat sertifikat tuh 4 Pak. Dari kementerian 1, dari kementerian itu 2 sebagai peserta dan sebagai narasumber. Jadi kita sudah mengimbaskan itu ada sertifikatnya dari kementerian. Kemudian dari Repo, terus satu lagi kalau yang sudah lulus GCE itu akan dapat sertifikat sebagai Google Certified Educator level 1 itu gitu. Jadi lumayan gitu ya ininya buat kita. Makanya dilengkapi dengan dokumentasi proses pengimbasan dan proses kegiatan kita GMT itu gitu. Iya, oke. Ada lagi yang lain gimana? Sudah cukup ya, Ibu? Iya. Jangan kieu abdi teh sok rada teu pede gitu kan dina setiap pengulasan TO kan suka ada bagaimana pemahaman Anda ya, ada 7, ada skala 7, ada skala 8, ada skala 9 sampai 10. Itu ngerasa belum maksimal gitu Bu. Jadi kadang pengen ngulang lagi kalau misalkan nanti di pas level ini belum merasa belum bisa, pengen ngulang lagi di level ini, apa boleh apa gimana gitu atau gimana tuh Bu? Apa harus gimana? Ngulang apanya Bu? Ngulang apanya nih? Kan ini ada waktu nih 2 bulan. Jadi pas ketika misalkan saya pengimbasan tapi merasa belum bisa gitu, belum sampai, kalau di skalain mah belum sampai 10 atau 9, masih 7 atau 8 karena masih ada beberapa di poin-poin atau komponen di Google yang belum bisa kuasai sepenuhnya gitu. Jadi apa boleh lagi nggak gitu ulang lagi gitu, apa sambil belajar aja apa gimana? Ada di mananya, di GMT-nya atau gimana? Level 1-nya di sini. Oh, gini Bu ya, kalau GMT itu tergantung kepada program yang diselenggarakan apakah ada lagi atau tidak. Setahu saya untuk GMT batch 7 itu adalah GMT terakhir di tahun ini. Oh, jadi nggak ada lagi? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah tahun depan ada lagi atau tidak. Saya belum dapat kabar itu.
Bahkan yang untuk GMT batch 7 ini sebenarnya tidak ada porsi untuk ada program GMT level 2-nya. Kalaupun ada, ini sebenarnya nginduk ke yang batch 6. Makanya kalau yang udah cepet, misalkan pengimbasan udah mengikuti uji kompetensi, kemudian melakukan simulasi, langsung ajukan voucher. Langsung mengajukan voucher ujian GCE level 1 supaya bisa ada punya kesempatan untuk mengikuti GCE level 2-nya, GMT level 2-nya gitu. Ini lumayan singkat nih ininya. Gitu Kak. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk proses pembelajaran belum maksimal itu lebih kepada kita manfaatkan aja sehari-hari yang itunya gitu. Bagian mana sih yang tadi kemarin yang saya tidak kuasai, itu bisa diulik sama Bapak Ibu. Tenang Bapak Ibu, udah Google mah mau matak ngerusak karena laptopnya, nggak akan merusak sama sistem di laptop karena ini kan sistemnya daring gitu ya, seperti itu. Jadi memang lebih belajar mandiri sih Bu, kadang ya, banyak sering digunakan. Ya apalagi pas bantuan Google-nya. Membantu banget itu ya. Ya bantuan Google-nya. Itu sering digunakan. Kemudian sering-sering koordinasi kalau saya butuh komunitas itu ketika kita kalau ada kesulitan kita bisa bertanya di komunitas itu. Nah, ketika Bapak Ibu bergabung di grup Google Chat ya yang GFT level 1 batch 7 kan itu banyak percakapan di situ tuh. Nah, itu kita kan sebenarnya kadang-kadang menemukan hal-hal yang tidak kita duga gitu. Itu pasti ada. Kalau saya sering dapatnya, oh iya ya, saya belum pernah, saya nyoba, bahkan kalau yang ini mah yang semangat mah diulik itu saat sampai tuntas sampai dia menemukan keistimewaan yang tidak ditemukan oleh orang lain gitu. Itu biasanya di-share, itu praktek baiknya berarti. Itu bisa di-share di Google grup chatnya gitu. Jadi bisa menginspirasi kepada orang lain. Sampai orang lain jadi kan penasaran ini gimana sih caranya. Contoh aja Bapak Ibu yang Google Data Studio ya, yang sering Bapak Ibu mungkin lihat di dashboard gitu kan ya, kayak gitu. Itu kan sebenarnya satu fitur itu teh. Tapi terintegrasi ke Google Chat, terintegrasi ke Google Sheet, Google Form gitu. Dan kita dengan secepatnya bisa mendapatkan data yang diminta ya. Yang tadi saya tunjukkan kayak Google Studio itu kan itu fitur Google dan yang bikinnya adalah peserta GMT. Nggak tahu itu di level berapa ya, di batch berapa saya lupa lagi. Itu awalnya idenya dari peserta GMT-nya sampai akhirnya banyak yang Google Data Studio yang mengulas tentang data-data pengimbasan siapa, terus kemudian data persebaran mentor GMT gitu ya. Persebaran mentinya berapa untuk si mentor tertentu itu mudah sekali untuk bisa melacak seperti itu dan itu semuanya salah satunya itu biasanya dibahas di grup Google Chat besar gitu ya kayak gitu. Kalau saya punya itu jadi akhirnya semacam komunitas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tergabung di grup chat GMT level 1 batch 7 berarti Bapak Ibu sudah masuk di komunitas Google secara nasional itu ya gitu, seperti itu. Jadi jangan diabaikan sebenarnya kalau saran saya sih itu gitu. Karena banyak temuan-temuan hal menarik yang tidak kita temukan dan tidak kita duga sebelumnya kayak gitu. Iya sih Bu. Jadi maksudnya lebih ke 2 bulan itu nggak cukup gitu Bu untuk mengulik ini teh gitu level 1 teh asal merasa nggak cukup gitu pengen lagi luar biasa maksudnya levelnya. Jadi udah 2 bulan teh diajak percepatan tapi belum bisa gitu. Ya makanya kalau memang ini Bapak kalau Ibu merasa tertarik emang betul ya, kalau yang saya rasakan juga begitu. Ternyata di Google itu semakin kita ulik tuh semakin kita kecil, semakin kita tidak tahu apa-apa. Saya sering melongo kalau ketika melihat banyak ada hal-hal istimewa yang kita temukan dari Google tentang teknologinya ya, ini kecanggihannya gitu. Saya suka melongo, ya Allah seperti itu. Aduh saya ternyata cuman begini aja bisanya gitu ya, seperti itu. Betul nggak Bu? Rasain gitu nggak? Iya. Coba kalau Bapak Ibu ikut di GMT level 2 itu akan semakin waduh
oh iya, keren, wah gitu kan. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan mengenal Google Earth, mengenal Hyperslide, Hyperdocs, mengenal berbagai alat-alat add-on yang diperkenakan di setiap fitur. Itu wah udah pokoknya tinggal kitanya aja yang mau belajar apa enggak gitu, mau ngulik apa enggak gitu. Iya gitu. Ya, gitu. Belum boro-boro ke sana gitu untuk ke level ini dia asal nggak cukup. tapi kan berjalan Bu, tapi Bu Ruri itu teh berjalan, sambil berjalannya waktu tuh akhirnya kita bisa terintegrasi ke sana kemari, terintegrasi ke Canva, terintegrasi ke Quizzes, terintegrasi ke ke Padlet, ke Mentimeter, itu akhirnya ketemu semuanya ada gitu. Luar biasa sebenarnya. Atau belajar luring sambil ngaliwat juga kayaknya lebih cepat masuknya ya Bu ya. Iya. Diundang sama Bu Ruri gitu. Sok atuh. Sambil belajar, sok sambil ngulik naon gitu, kayak gitu. Makanya kenapa ada komunitas. Jadi saya juga ini sedang mendaftarin di Cianjur ini ada GEG ya, grup Google Education Group. Jadi pengen ada forum Google Education Group, semacam komunitas para alumni GMT gitu. Karena kalau di kabupaten lain sudah ada gitu. Saya itu sebenarnya didorong untuk mengadakan komunitas itu. Tapi saya udah daftar, sampai sekarang belum ada panggilan gitu. Belum ada panggilan. Nanti kalau ada panggilan pasti saya akan meraup rekan-rekan Bapak Ibu guru nih, para menti saya, baik yang di batch 6 sampai batch 7 untuk bergabung di GEG. Wah, luar biasa kayaknya kalau kita bikin komunitas itu, kita bikin satu inovasi apa yang mungkin bisa memberikan semacam perubahan di kota kita gitu. Ya. Gimana Pak Firman? Oh Pak, ada Pak Bu Peti. Iya betul. Bu Peti mau bertanya lagi? Pak Iqbal. Ya Pak Iqbal silakan. Ini Bu, mohon maaf mau nanya lagi mengenai tentang uji kompetensi ya Bu. Nah kalau kelulusannya itu kan harus, kalau nggak salah tadi sempat baca itu nilainya harus 95 ya Bu. Kurang dari 95 itu harus mengulang ya Bu. Ulang lagi. Boleh. Nah kalau untuk mengulangnya itu Bu ada batasannya nggak Bu? Kalau untuk mengulang uji kompetensinya? Kalau nggak salah uji kompetensi bisa mengulang sampai 5 kali Pak. Oh iya siap. Tapi sebenarnya ya, ini saya kasih tahu aja supaya Bapak Ibu tidak terlalu ini. Bapak Ibu jangan terlalu deg-degan sih sebenarnya dengan nilai ekspektasi sampai 95 itu ya. Karena sebenarnya kenapa harus begitu? Karena itu sebagai kunci Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan soal-soal di GCE level 1-nya yang di ujian yang sebenarnya. Uji kompetensi, simulasi itu hanya sekedar latihan soal. Tapi latihan soal itu harus bisa mencapai nilai yang diminta tadi gitu. Ya, supaya apa? Nanti ketika menemui soal-soal yang ada di GCE tidak kaget lagi gitu. Itu aja sih Bapak Ibu. Saya sih kalau Bapak Ibu sudah sampai ke sana excited banget sih. Apalagi sekarang ngajuin voucher, wah bisa nyusul yang batch 6 kalau gitu. Yang batch 6 aja belum dapat voucher tuh. Ada yang belum dapat voucher sampai sekarang. Iya Bu. Nah Bu, satu lagi Bu, kalau mengenai untuk level 2-nya Bu, kan di level 1 ini sekitar waktunya itu 2 bulanan ya. Kalau biasanya kalau di level 2 itu waktunya berapa lama ya Bu? Sama, rata-rata 2 bulan Pak. Tapi suka ada toleransi sih. Kayak sekarang yang level 1 2 bulan, masih ada toleransi, biasanya nambahin sekitar 2 minggu gitu dari situ. Terus nanti ada semacam penutupan juga kan biasanya gitu. Kayak gitu Pak. Sibuk. Ya soklah semangat Bapak Ibu segera ikut di ujian GCE level 1, nanti lanjut ke level 2 tuh kan jadi keren. Di level 2 lanjut ke GCT-nya tuh jadi barengan sama saya. Keren lah pokoknya nama.
Oke, Bapak Ibu, udah barangkali ya udah selesai. Iya Bu, Cukup ya Bu. mau istirahat. Ya mangga. Oke, baik Bapak Ibu, kalau begitu ya kita cukupkan saja pertemuan malam ini. Alhamdulillah saya lihat Bapak Ibu begitu antusias dengan kegiatan GMT kita. Mudah-mudahan bisa memberikan hal yang berdampak untuk sekitar kita gitu. Bisa melakukan pengimbasan dan lain sebagainya gitu. Dan Bapak Ibu juga tidak hanya sekedar mengerjakan tugas-tugas di GMT-nya, tapi kalau yang lebih utama adalah kalau saya sih berharap Bapak Ibu bisa menggunakan Google Workspace Education ini untuk kegiatan Bapak Ibu di kedinasan masing-masing. Jadi lebih bermanfaat gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk kegiatan malam ini. Silakan Bapak Ibu melanjutkan aktivitas masing-masing. Selamat beristirahat. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.